Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di channel OTW Kosan, obrolan trending warga kos-kosan. Nah, di konten kita kali ini kita ngebahas apa, Kram? Lo tahu nggak sekarang malam apa? Malam Jumat. Nah, lo tahu kan malam Jumat itu buat apa? Biasanya ada apa? Malam kane-kane bukan? Iya, tapi bukan itu. Oh, bukan itu. Terus apaan? Ini loh sekarang, gue serius nih ya. Iya. Bulu kuduk gue sekarang merinding loh. Kenapa merinding? Auranya di sini. Anjir, kok gue jadi rada merinding gitu ya? Ikutan merinding gue ini. Seriusan. Nah, by the way ya di gue. di konten kali ini, by the way ini ya, kita bakal bercerita, tapi ceritanya beda. Konten kali ini kita menceritakan tentang hal-hal yang berbau mistis atau horor, dan di sini kita juga bakal bercerita berdua tentang pengalaman horor kita masing-masing. Dan kebetulan ini si Pitoy pengalaman horornya banyak kan. Nah, selain itu kita juga bakal nge-share juga ke kalian cerita horor yang di-share melalui DM Instagram dan kolom komentar. Tapi di kolom komentar sayangnya nggak ada, kebanyakan yang nge-share di DM. By the way, makasih ya buat teman-teman yang udah nge-share. Top, makasih banget. Support banget. Support banget. Keren, respect. Nah, gini Toy. Lu punya pengalaman mistis gitu nggak sih selama lu hidup? Ada dong. Kalau pengalaman mistis ya, banyak sih. Tapi yang paling berbekas itu beberapa kali itu ketika gue naik gunung. Naik gunung? Iya, pas gue lagi nanjak gitu kan. Lagi nanjak? Nah, Wah. ini langsung diceritain aja nih. Langsung. Biar. Nah, jadi gini, dulu itu, aduh, gue merinding ya. Nah, jadi ini bukan perdana sih. Ini untuk yang kedua kalinya gue mendaki ya, gue nanjak. Gue pergi ke Gunung Singgalang. Iya, Gunung Singgalang. Itu terletak di Sumatera Barat ya. Nah, di Singgalang ini gue mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis ya. Gue nggak tahu itu apakah bisa dipercaya atau enggak ya. Ini kan ini tergantung para penonton yang ada di rumah juga gitu kan. Nah, jadi gini, waktu itu gue pergi ke Gunung Singgalang itu 12 orang. 12 orang. Itu cowok semua? Campur, cowok sama cewek. Nah, yang si ceweknya ada 2 orang, yang selebihnya itu cowok. Selebihnya cowok. Cewek cuma 2 orang. Nah, dari pertama gua pergi ke Singgalang ya. Sebenarnya ini perdana juga gua ke Singgalang. Nah, awalnya gua pergi ke Talang. Oh, sebelum lu ke Singgalang lu ke Talang dulu. Nah, tapi yang ke Singgalang ini memang gue perdana naik ke Singgalangnya. Cuman gue nggak perdana naik ke gunung gitu kan. Nah, pas gue naik bareng teman-teman gue itu, gue udah feeling itu udah ngerasa nggak enak aja gitu selama di perjalanan. Berarti lu sebelumnya udah ada firasat gitu udah ya? Ada firasat gitu. Bahwasanya kok gue rada gimana ya gitu waktu pas kita lagi packing gitu, masukin logis macam-macam kan. Pas kita nyampe di sana ya, di parkirannya parkiran itu gunung, masuk gunung itu, kita kan parkir motor dulu tuh. Nah, kita packing ulang gitu kan semua barang biar enak bawanya ke atas gitu kan. Pas gua masukin logis itu tiba-tiba tangan gue ini rada gemetar sebelah kanan. Gue nggak tahu tangan kanan lu tangan gue gemetar waktu itu kenapa? Nggak tahu gue mikirnya itu kayak tremor. Ini bukan tremor gitu, tapi nggak tahu kayak kenapa ya gitu. Sama mata sebelah kanan gue ini gerak-gerak. Wah, itu biasanya sih kalau
sering sih itu dihubungkan dengan mitos gitu. Iya, Katanya kalau mitos ya. yang kiri gerak itu katanya ada hal sial yang bakal Sial. kejadian gitu. Kalau kanan itu katanya ada, nggak tahu sih, katanya keberuntungan gitu. Apaan keberuntungan? Enggak. Bisa kan itu kan mitos. Mitosnya ya, mitosnya gitu ya. Gue juga nggak tahu sih. Nah intinya pas gue udah ngerasa firasat yang aneh gitu, kayak kita juga itu besoknya ya kita mau mendaki ya, mau nanjak dari kaki gunung ke puncak. Nah pas udah singkat cerita sebelum nyampe cadas pertama. Nah jadi di Singgalang itu ada 2 cadas ya, cadas pertama sama cadas kedua. Cadas pertama itu sebelum hutan lumut, cadas keduanya itu di Telaga Dewi namanya. Telaga Dewi. Nah sebelum pas awal-awal sih biasa aja ya. Treknya memang rada masih normal lah, tapi memang Singgalang itu treknya memang rada curam gitu ya. Curam terus banyak batu-batu segala macem lah. Nah pas kita nyampe sebelum nyampe cadas itu gue berangkatnya kan jam udah siang ya. Kita berangkat siang. Nah karena beberapa orang itu ada yang perdana, jadi banyak yang ngeluh gitu, kayak ngeluh aduh capek gue besok nggak naik gunung lagi gitu. Gue coba semangatin kan, ayo bang terus gue nggak usah sebut nama ya gitu ya. Nah pas yang anehnya nih di sini nih, sebelum sampai cadas itu di depan gua itu ada pohon besar. Pohon beringin atau pohon apa? Gua nggak tahu itu pohon beringin, soalnya gua nggak terlalu fokus ke pohonnya. Yang gua fokus itu gua kan liatin temen gua tuh yang di belakang. Nah karena gua nyuruh dia duluan aja, gua bareng ada namanya temen gua si Depin namanya. Nah Depin ini kebetulan satu kampus juga. Pas kita jalan di tengah-tengah itu, gue ngeliat ada yang aneh kan. Anehnya itu di pohon itu ada semacam ruangan. Widih, ruangan. Ada ruangan. Goa gitu. Iya kayak goa gitu di dalam pohon gitu. Kayak apa ya, kayak tempatnya sarang binatang gitu, gue nggak tahu ya. Sarang hewan gitu. Ya gue mikirnya sarang hewan mungkin ya di dalam pohon itu ya. Kan ada lubangnya tuh dalam pohon itu. Nah tiba-tiba ketika gue nggak terlalu ngehawalnya, ternyata pas gue lihat lebih dekat ya, makin lama makin dekat, ternyata di pohon itu ada satu botol air mineral, tapi isinya cuma setengah airnya cuma setengah dan ada kayak tengkorak monyet gitu. Kerangka kepala monyet. Gue heran di sana, ini gue salah lihat atau gimana gitu. Nah jadi gue mastiin dong. Gue nanya sama temen gue itu yang si Depin itu, Depin ngeliat gitu kan. Pas itu tuh momennya memang udah mau azan maghrib ya waktu itu. Makanya kita coba buat lebih cepat jalannya agar cepat sampai cadas gitu kan. Soalnya kita tinggal berdua di belakang nih, kita udah ketinggalan. Iya. Terus tanya kan, Depin ngeliat itu nggak? Ngeliat apa bang? Itu. Oh iya ngeliat katanya. Oh temen lu juga ngeliat? Temen gue ini ngeliat juga. Nah yang bodohnya ini pas dia bilang dia ngeliat, dia bilang bang balik aja yuk bang. Oh enggak Depin, kita lanjut ke atas, harus sampai cadas dulu gitu. Kita nggak boleh setengah-setengah karena ini udah maghrib juga ya, gitu nanggung kan. juga kan. Nanggung juga gitu kan. Nah yaudah kita langsung ke atas. Gue nggak peduli gitu. Intinya gue rada aneh gitu kan. Kok gini ya? Kok ada kayak gitu ya? Ada begituan di sana gitu kan. Nah pas nyampe cadas, gue mau ngomong tentang masalah itu ke teman-teman gue, tapi mau bilang ke teman-teman. Iya, tapi gue ingat, nggak mungkin dong gitu. Gue masih mikir itu apa sih itu gitu kan. Penasaran kan. Nah pas malamnya karena gue mau ngomong itu ke teman-teman, mau nanya lah gitu kan. Teman-teman ini ternyata udah pada kecapean gitu, habis makan gitu kan, habis makan. Nah yang tinggal itu cuman gue, si Depin tadi, terus ada satu lagi namanya si Intan sama Bang Aufa namanya, sama Waranda juga, tinggal berlima nih.
Selebihnya udah tidur. Oh, jadi lu masih bangun nih? Gue masih bangun malamnya itu. Sekitar jam 9 ya. 9. Gue nyari kayu buat bukan bikin api, cuman udah ada api, cuman gue nambah gitu kan. Gue nambah buat jadi ranting kering gitu kan. Nah, ketika gue nyari itu tuh, gue nyenter kan. Gue pergi ke arah selatan sedikit. Mau nyenter, dia kayak ekor apa ya, gue ngeliat dia kayak binatang. Oh, binatang yang masih hidup nih? Binatang yang masih hidup, itu kayak harimau, tapi belangnya itu belang hitam putih. Jadi harimau putih dong? Gue nggak tahu itu, entah itu memang harimau putih kah atau gue salah lihat. Pokoknya pas gue center, gue langsung dadakan aja gue ngomongnya, wih, apaan tuh belang-belang, kata gue. Nah, langsung dibilang sama teman gue, kedengeran kan sama teman gue, si Intan namanya, bang, kok kayak gitu. Astagfirullahaladzim, muter dong. Oh, berarti itu lu nyebut itu nggak dalam kesadaran lu dong? Udah dadakan aja udah. Oh iya. Waduh, apaan tuh belang-belang, kata gue. Gue mikirnya itu karena takut itu memang binatang buas, ya udah gue langsung pergi ke tenda dong. Sampai gue bentar kan, apa tuh? Itu ditanyain kan sama si abang Randa sama si Intan. Lu ngeliat apa tadi tuh, ya gitu kan? Nggak usah dulu deh gitu kan. Nah, gue mau tidur nih. Karena gue mau tidur, gue nggak bisa tidur karena kepikiran itu dua hal yang tadi itu. Nah, habis itu pas gue mau tidur, gue kayak udah ketidur berapa menit ya, kayak 10 menit gitu lah, gue nggak tahu ya. 10 menit ketiduran. Bangun. Aduh, itu tadi apaan ya gitu. Kok keinget lagi gitu kan. Nah, akhirnya gue paksain tidur, nggak bisa juga. Akhirnya gue begadang sampai jam 8 pagi. 8 pagi kita gue tetap nggak ngomong sama siapapun. Gue simpen itu. Nah, kita lanjut nih sampai ke Telaga Dewi. Oh, sampai Telaga Dewi. Lanjut. Pas nyampe Telaga Dewi, malamnya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, nggak ada masalah apapun. Pas mau turunnya, gue rada digangguin lagi. Kayak ngeliat kunang-kunang di sebelah kiri gitu. Kunang-kunang tapi dia jarak 2 meter dia diem aja di satu sisi. Oh, dia terbang tapi diem gitu. Kayak ngambang gitu. Oh. Kayak ngambang, cuman jarak 2 meter ada lagi. Gue mikirnya itu memang kunang-kunang atau gimana ya gitu kan. Langsung si teman gue ada namanya Sulfi, dia bilang, ada kunang-kunang katanya. Gue sontak aja bilang ini, Vi lanjut Vi, nggak usah dibilang gitu. Oh iya langsung turun. Nah, pas udah nyampe turun ya, ada beberapa teman gue yang juga ngeluh juga di sana gitu kan. Udah capean segala macam gitu, udah campur aduk lah gitu, karena kita turunnya juga maghrib 2 malam waktu itu. Sampai temen gue itu ada namanya si Febri, dia dari bawah tuh turun naik lagi ke atas buat apa ya, biar dia cek teman-temannya aman gak gitu. Ya pas sampai bawah, gue tanya sama teman-teman gue semuanya pas sampai bawah, kalian ada yang lihat apa nggak sih pohon besar itu yang di sebelum cadas? Pohon besar? Nggak ada katanya, nggak ada pohon besar kok di tengah-tengah. Gue tanyain lagi, ada yang lihat nggak? Ada yang lihat lagi nggak? Gue tanya lagi nih. Pokoknya semua teman gue tanya selain si Depin. Ada kata teman gue. Lu ngeliat lubang nggak? Nggak ada katanya. Terus gue mikir apa itu gitu kan. Nah, gue tanya sama Depin lihat kan? Ngeliat banget. Ternyata yang cuma lihat gue berdua sama Depin yang tadi. Oh, yang lain nggak lihat? Yang lain nggak lihat.